Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 047. Di sini saya akan menjelaskan tentang Elements of the Communication Model dalam buku Little John. Isi pembahasan pesan dan semiotik, teori linguistik struktural, teori nonverbal, interpretation, fenomenologi, distension, linguistic relativity, gender and language, konstruksi sosial, konstruktivisme, kesimpulan, dan penutup. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang the message atau pesan. The message merupakan inti dari proses komunikasi, karena melalui pesan kita bisa menyampaikan suatu hal kepada komunikan, baik pesan itu berupa tulisan, visual, verbal. Mengapa dalam komunikasi pesan itu penting? Karena sudah jelas bahwasanya komponen terjadinya komunikasi itu salah satunya ialah pesan. Karena melalui pesan kita dapat mengetahui identitas seseorang dan juga bisa menyelesaikan suatu hal atau permasalahan. Dalam bab yang saya bahas saat ini, yang saya akan membahas 3 aspek penting dalam pesan. 3 aspek penting dalam pesan yaitu semiotika, interpretasi, produksi, penggunaan. Semiotika di mana dasar satuan pesan, tanda, simbol baik verbal maupun non-verbal. Interpretasi pemberian suatu makna atau menandakan suatu pesan. Produksi dan penggunaan adalah kategorisme teori tentang pesan. Yang kedua, tentang semiotik. Semiotika ialah suatu ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek yang mana harus diketahui makna tersebut. Tradisi semiotik terdiri atas kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Little John 2009. Semiotik bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui bagaimana komunikator mengkonstruksi pesan. Semiotika dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Analisis semiotika Peirce terdiri dari 3 aspek penting sehingga sering disebut dengan segitiga makna atau triangles of meaning. Little John 1998. 3 aspek tersebut adalah tanda, acuan tanda atau objek, penggunaan tanda. 2 konsep dasar semiotik. Konsep dasar ke-1, dalam semiotik kita bisa memahami bagaimana suatu pesan itu dating untuk memiliki suatu makna di mana tanda itu bisa didefinisikan sebagai stimulus. Contohnya, asap hitam menunjukkan adanya asap atau menunjukkan adanya api. Konsep dasar kedua, simbol, di mana simbol adalah suatu yang biasanya merupakan tanda yang terlihat yang menggantikan gagasan atau objek. Simbol sering diartikan secara terbatas sebagai tanda konvensional, sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar dan disepakati atau dipakai oleh anggota masyarakat. 3 bidang studi semiotik ada semantik, sintaksis, dan pragmatik. Semantik adalah suatu tanda dengan tanda yang lain, mempelajari hubungan tanda dengan tanda, juga mempelajari makna dari suatu kata, contohnya human. Kata human dalam bahasa Inggris berarti manusia, namun kita bisa saja mengartikan itu berbeda-beda, karena arti kata itu ada beberapa konteks, lansia, dewasa, anak-anak. Maka dari itu, semantik sangat penting dipelajari untuk membantu memecahkan suatu masalah atau suatu makna kata. Sintaksis menggabungkan tanda dalam sistem makna yang kompleks, contohnya kakak dan adik, tanda kurung penjumlahan. Kakak atau adik adalah suatu pemilihan. Di situ, gabungan tanda bisa saja mengubah suatu makna dan kalimat. Pragmatik, bagaimana suatu konteks tersebut mempengaruhi suatu makna. Contohnya, selamat pagi dunia tipu-tipu.
Dari situ bisa saja kita salah memaknai atau menyinggung dan lain-lain. Contoh lainnya, aku pinjam sepeda ya. Yang kedua, kalau boleh, aku bisa pinjam sepedamu sebentar saja. Kalimat pertama secara langsung terlihat tidak sopan. Kalimat kedua lebih sopan karena ada kalimat tidak langsung sebelum merujuk pada suatu konteks. Apa itu teori linguistik struktural? Ferdinand mendeskripsikan bahwasanya bahasa berdasarkan struktur dan sifat khas yang dimiliki bahasa tersebut. Bagi Ferdinand, bahasa ialah suatu elemen penting dalam komunikasi. Bisa disebut juga bahwasanya bahasa adalah peta komunikasi dan juga tanda apa yang ditandakan itu bersifat konvensional, kolektif, menyetujui maknanya. Contoh linguistik struktural, pergantian distribusi fonem, kata sapu yang dibangun dengan fonem SAPU dan akan berbunyi ataupun makna jika distribusi fonem tersebut diubah menjadi USAP atau SUAP, maka dari itu akan berubah bunyi fonem dari sapu menjadi usap ataupun suap. Sejarah teori linguistik. Ilmu linguistik ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno hingga modern. Ilmu ini sudah dibahas sejak peradaban Babilonia Yunani kuno, namun proses penelitian yang terstandar itu baru dimulai sejak periode tradisional, kemudian ke linguistik strukturalis, linguistik modern, dan sesudahnya. Yang keempat, membahas tentang nonverbal. Apa itu nonverbal? Secara umum, komunikasi nonverbal itu elemen penting dalam tradisi semiotik. Komunikasi nonverbal didefinisikan sebagai kelompok perilaku yang digunakan untuk menyampaikan makna. Jadi nonverbal ini bisa menyempurnakan suatu terjadinya komunikasi verbal dengan gestur, mimik, wajah, dan lain-lain. Contoh teori nonverbal. Contoh nonverbal bisa kita ambil dari keseharian kita. Jadi ini kejadian yang saya alami langsung di mana saya lagi mengerjakan tugas di suatu tempat. Di situ banyak orang yang melakukan komunikasi nonverbal, salah satunya ialah cowok tanpa bicara dia menatap ceweknya dan mengusap kepala si ceweknya. Karena kita ketahui bahwasannya komunikasi nonverbal itu menggunakan gerakan atau gestur tubuh, nada, menyentuh, dan lain-lain. Yang kelima tentang interpretation. Interpretasi membahas beberapa metode interpretasi yang ada yang mendukung karya teori dalam komunikasi atau bisa diartikan proses aktif pemberian makna pada suatu pengalaman. Contohnya interpretasi data. H1, keterlibatan konsumen mempengaruhi brand loyalty the host. H2, brand trust mempengaruhi brand loyalty terhadap the host. H3, keterlibatan konsumen dan brand trust mempengaruhi brand loyalty terhadap the host. H4, lama keanggotaan memiliki hubungan terhadap keterlibatan konsumen, brand trust, dan brand loyalty. Untuk dapat membuktikan hipotesis tersebut, metode analisis data yang digunakan adalah distribusi frekuensi, tabulasi silang, korelasi regresi linier, dan regresi berganda. Bab ini akan dibagikan ke dalam dua bagian, yaitu analisis data dan interpretasi data. Dalam interpretasi ini juga membahas teori fenomenologi, teori relativity linguistik, dan konstruksi sosial. Yang pertama-tama menjelaskan tentang fenomenologi. Apa itu fenomenologi? Fenomenologi yaitu teori tradisi fenomenologi berasumsi bahwa secara aktif menafsirkan apa yang terjadi di sekitar mereka dan memahami dunia melalui pengalaman pribadi. Fenomenologi itu berfokus pada pengalaman sadar individu yang mengetahui atau memahami fenomena, objek, peristiwa, atau pengalaman melalui pengalaman langsung. Contoh teori fenomenologi. Studi fenomenologis tentang fenomenologi para pelaku diskriminasi terhadap para ODHA selain berusaha untuk mengungkap apa kesamaan pengalaman hidup yang dialami oleh para penderita HIV/AIDS,
yang mendapat perlakuan diskriminatif dalam masyarakat serta bagaimana mereka mengalaminya. Data yang berhasil dikumpulkan dalam studi fenomenologi berupa data teks atau narasi deskriptif, bukan eksplanasi ataupun analisis. Sejarah teori fenomenologi. Salah satu cabang filsafat pertama kali dikembangkan di universitas-universitas Jerman sebelum Perang Dunia Pertama, khususnya oleh Edmund Husserl, yang kemudian dilanjutkan oleh Martin Heidegger dan yang lainnya seperti Jean Paul Sartre. Fenomenologi tidak dikenal setidaknya sampai menjelang abad ke-20. Abad ke-18 menjadi awal digunakannya istilah fenomenologi. Distension. Apa itu distension? Teori ini membahas tentang bagaimana suatu pesan itu ditangkap dan dipahami secara terpisah-pisah. Suatu pesan memiliki arti yang tidak respektif dalam keaslian pesan komunikator yang sebenarnya. Kita dapat membaca pesan dan memahaminya, tetapi dalam kenyataannya kita bukan bagian dari the original speech event. Contoh dari teori distension. Contoh pertama, pertunjukan teater yang mengangkat tentang kebijakan politik di Indonesia. Dari teater itu bertujuan untuk mengkritik kebijakan pemerintah, contohnya di stasiun televisi Trans 7. Contoh kedua, cuplikan video di mana memperlihatkan suatu desa dengan beragam budaya. Di situ penonton bisa melihat keanekaragaman budaya dan dapat memahami perbedaan budaya yang ada, yaitu mungkin bisa disebut dengan toleransi. Yang ke-8, linguistic relativity, yaitu sebuah prinsip dan teori yang menyatakan bahwa ada hubungan kuat antara bahasa, budaya, pikiran seorang penutur. Lalu dalam proses berbahasa terbukti bahwa kondisi dan kebudayaan seseorang sangat mempengaruhi bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Pola budaya suatu masyarakat menurut hipotesis ini mampu mengkonstruksi klausa sehingga memberikan variasi informasi dan kesantunan suatu bahasa. Hipotesis didasari oleh penelitian Edward Sapir dan Benjamin Leboeuf terhadap suku Hopi di Afrika. Contoh dari teori linguistik relativity, bahasa yang digunakan dalam suatu budaya dapat mempengaruhi cara pandang orang terhadap dunia sekitar. Sebagai contoh, dalam bahasa Jepang terdapat banyak kata yang digunakan untuk menyatakan rasa terima kasih. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Jepang sangat menghargai rasa terima kasih dan penghargaan terhadap orang lain. Gender and language. Apa itu teori gender and language? Teoris adalah salah satu ilmuwan komunikasi pertama yang menjelajahi implikasi gender dan bahasa, dan cara bahasa memperlakukan perempuan dan pria berbeda. Teoris mengeksplorasi bagian linguistik tersedia untuk suatu bahasa sebagai pembeda jenis kelamin dan implikasi yang timbul dari bahasa. Perhatian pertama teoris dari sini adalah pembeda bahasa antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang lebih secara verbal bisu, wanita lebih bergantung pada ekspresi nonverbal dan menggunakan bentuk nonverbal yang berbeda daripada laki-laki. Laki-laki lebih mudah untuk dimaknai karena laki-laki tidak mengembangkan perasaan dalam kaidah feminim. Contoh dari teori gender and language. Contoh yang pertama, bahasa yang digunakan dalam masyarakat dapat mempengaruhi cara kita memahami peran gender. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia terdapat banyak kata yang digunakan untuk menyatakan perbedaan gender seperti dia untuk laki-laki dan dia untuk perempuan. Di sini terlihat bahwasanya masyarakat itu masih memandang peran gender sebagai suatu yang terpisah dan berbeda. Contoh kedua, terdapat banyak kata di Indonesia, contohnya kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Dari contoh itu bisa kita lihat bahwasanya bahasa juga dapat mempengaruhi cara kita memahami kekerasan gender. Jadi bahasa itu dapat digunakan untuk memahami peran gender. Social construction. Apa itu social construction? Menyelidiki bagaimana pengetahuan manusia dibangun melalui interaksi sosial. Menurut teori konstruksi sosial, setiap kelompok, komunitas, dan budaya mengembangkan pemahamannya sendiri tentang dunia,
Sesuatu tidak benar-benar ada sampai dikonseptualisasikan dan didefinisikan sebagai sesuatu oleh komunitas sosial. Contoh teori social contraction. Kebudayaan merupakan konstruksi sosial yang dibangun melalui interaksi sosial dan bahasa. Sebagai contoh dalam masyarakat Indonesia, di Indonesia dapat kita ketahui bahwasanya beraneka ragam budaya dan tentunya berbeda-beda seperti Jawa, Sunda, dan Bali. Konstruksi ini mempengaruhi kita cara memandang kebudayaan dan identitas budaya dalam masyarakat dari cara bahasa, bukan hanya kebudayaan, namun juga ada ras dan gender. Contoh lainnya, ada yang besar tumpukan tanah dan batu yang kemudian dikenal sebagai gunung, tetapi bagaimana gunung itu dipahami tergantung pada kategori dan label yang dipelajari dan dibuat untuk menggambarkan penggunungan dalam komunitas tertentu. Untuk beberapa itu ada yang bilang bahwasanya tumpukan tanah itu adalah penghalang yang harus dilalui untuk membangun terowongan, dan ada banyak lainnya. Teori konstruktivisme adalah skema interpretatif yang mengidentifikasikan suatu seperti dalam satu kategori atau lainnya, dan kami memahami pengalaman atau peristiwa dengan menempatkannya ke dalam kategori studi tentang bagaimana seseorang mengetahui berkembang sepanjang masa kanak-kanak. Dalam disiplin komunikasi, Yesdelia ditertibkan dengan teori konstruktivisme yang intinya adalah menafsirkan dan bertindak sesuai dengan keinginan kita. Kategori konseptual pikiran atau struktur pengetahuan. Contoh teori konstruktivisme, salah satu yaitu seorang guru biologi mengajak siswanya membuktikan apa benar buah tin adalah salah satu buah spesial. Spesial apa sih buah tin itu sampai disebutkan dalam Al-Quran? Para siswa pun diajak untuk mengambil mikroskopnya masing-masing agar bisa menemukan hasilnya. Sampel pertama, buah tin sudah matang dan dalam kondisi yang sangat baik. Sampel kedua, buah tin dalam kondisi lembek seperti busuk. Hipotesis apakah buah tin itu mengandung cacing? Konstruktivisme saat dilakukan uji coba menggunakan mikroskop, maka para siswa pun melakukan pengecekan. Hasilnya, sampel pertama dan sampel kedua tidak ditemukan sama sekali cacing. Pada sampel kedua hanya ditemukan spora saja dan tidak ditemukan cacing dan benar-benar bersih. Dari hasil teori belajar konstruktivisme, maka para siswa mengetahui bahwa buah tin memang buah yang spesial karena tidak dalam kondisi busuk sekalipun buah tin tidak dimakan oleh cacing. Kesimpulan, pesan adalah inti komunikasi bahasa dan nonverbal membentuk unsur dasar pesan, tapi efeknya dan makna bergantung pada proses penafsiran penerima pesan atau komunikan. Pesan melayani beberapa tujuan secara bersamaan, mulai dari mentransmisikan informasi dan pengaruh hingga penataan pandangan kita tentang apa itu realistis, sistem dan fungsi tujuan yang kompleks. Bahasa menjadi inti dari semua teori maupun komunikasi. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.